Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yasin Mutakin, NIM 12630520123, kelas BSA 2A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang asyaitu. Yang pertama yakni membaca teks Arabnya. Yang kedua, terjemahan dari teks tersebut. Yang ketiga yakni penyebutan nahwu sorobnya. Apa saja sih kalimat nahwu sorob yang terdapat di dalam teks tersebut? Baik, sebelumnya saya akan membacakan teksnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitu kharajtu yawma uftalatin ma'a syayatina indahum banatiqu wa sakakinu. Kharajna mubakkirina fi syabahi lam tatlu' isy-syamsu wa kana ma'i katsirun min asrabi wa ashtiqai wa akhadna huda'ana ma'ana linataghadda idza ghalabana ju'u wa kunna nuridu an narji'a fil masa'i wa lam nazal namshi fil harri wasyamsi hatta ta'ibna wa ghalabana al-ju'u wa dhama'u wa kana al-ghada'u ma'a khalili wa qad dhalla at-tariqa wa ma wajadna ta'aman wala ma'an wa intashafa an-naharu wa jalasna fi dhilli sajaratin nantadiru khalilan wa baraza khalilun min bu'din fanadainahu bismihi wa hamidna Allah wa taghaddaina wastarahna qalilan summa kharajna wa dakhalna fil ghabbati wa wajadna athara baqaril wahshi fatafarraqna wa jalasna bil mirsadi wa kharajat baqaratun mina bainil asjari wa kana sayyidu Ismailu musta'iddan wa fasawwaba ilaiha bunduqiyatah wa atlaqa rashashata wa ashabal baqarata fi sadriha fasaqatat jarihan tadribu birijlaiha wa sami'al ikhwanu sautal bunduqiyati faja'u wa dabahaha yaqutu bisikhina yini kabirin haddin wa sammallaha wa kabbara wa kunna natakallamu wa kunna mutama'innina id kharajat baqaratun ukhra fa atlaqa 'alaiha hashimun bunduqiyatahu bisur'ah wa ma qadara ayyusawwibal bunduqiyah fa akhta'atir rashashatu wa ma shadatil baqarata wa ta'assafa hashimu wa ta'assafatil jama'ah wa shidna hamamataini birashasatin wa baqtaini birashasataini wa kana 'indi sikkinun sagirun haddun fatabahtul baqtatain wa samaitullah wa kabbartu wa qultu li sayyidi Ismaila ana uridu an ashida aidan fa a'tani bunduqiyatu wa wada'a fiha rashasah wa kuntu a'rifu kaifa usawwibul bunduqiyata wa kaifa utliquha li anni atlaqatul bunduqiyata arba'a marratin aw khamsa marratin fadhahabtu wa jalastu bil mirsad wa jaa hamamun wa waqa'a ala sajaratin qaribah wa sawwabtu bunduqiyatin nahwal hamama wa atlaqatul bunduqiyah fasabtu hamamataini wa farihtu jiddan lamma asabtul hamamataini wa kabbartu minal farah wa ja'al ikhwanu wa qalu marha wa qalu ma sya Allah inna khalidan sayyadun wa ma raditu ayyadbahuma ahada فذهبت وسميت الله وذبحت الحمامتين بسكين
بسكين الصغير الحاد ورجعنا إلى القرية في المساء وصيد كثير وقطعت البقرة قطعا وأهدينا لحمها إلى جميع الأصدقاء والأقارب وأهل القرية فأكلوا وشبعوا وشكروا صيادين. Baik, tahap selanjutnya saya akan membaca terjemahan dari teks tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni tentang judulnya Aso itu berburu. Pada hari libur, aku keluar bersama para pemburu. Mereka membawa senjata dan pisau. Kami keluar sangat pagi sekali di pagi hari sebelum matahari terbit. Dan ada banyak hal yang bersamaku, mulai dari teman-teman dan kelompok. Kemudian kami membawa bekal makanan untuk makan siang. Pada saat kami dilanda oleh rasa lapar, setelah itu kami ingin pulang pada waktu sore hari. Kami tidak berhenti berjalan saat cuaca panas dan terik matahari, sehingga kami merasa lelah. Pada saat itu kami pun dilanda oleh rasa lapar dan haus, serta ingin makan siang bersama Khalil. Setelah itu kami tersesat di jalan dan tidak menemukan makanan maupun air. Saat tengah hari tiba, kami duduk di bawah naungan pohon sambil menunggu Khalil. Yang kemudian Khalil muncul setelah itu. Jadi kami memanggilnya dengan namanya dan memuji Tuhan. Setelah itu kami makan siang dan istirahat sebentar. Selepas itu kami pergi ke hutan dan juga menemukan jejak kaki sapi. Jadi saat itu kami berpisah dan duduk di tempat pengintaian. Seekor sapi keluar dan Tuan Ismail sudah siap mengarahkan pistol kepada sapi tersebut. Akhirnya dia menembakkan peluru dan mengenai sapi itu di dadanya. Kemudian jatuh dengan keadaan terluka dan menendang-nendang dengan kakinya. Dan saudara-saudara itu mendengar suara pistol. Yang akhirnya maka mereka datang. Dan dia menyembelihnya dengan pisau safir besar yang tajam, dan dia menyebut atas nama Allah dan berkata yang maha besar. Kami sedang berbicara serta kami merasa nyaman ketika sapi yang lainnya itu keluar. Yang kemudian Hasyim menembakkan qiyadnya dengan syariat dan dia tidak bisa mengarahkan pistolnya, jadi pelurunya itu meleset dan sapi tersebut tidak diburu. Yang kemudian Hasyim menyesalinya dan masyarakatnya pun ikut menyesal. Dan kami menembak 2 merpati itu dengan 1 peluru dan 2 bebek dengan 2 peluru. Setelah itu saya berkata kepada Pak Ismail, saya ingin berburu juga. Jadi dia memberi saya senapannya dan memasukkan peluru ke dalam senapan tersebut. Yang kemudian saya tahu cara mengarahkan senapan itu dan beserta cara menembaknya. Dan karena saya menembakkan pistol 4 kali atau 5 kali, jadinya saya pergi dan duduk di tempat pengintaian. Pada saat selepas itu seekor merpati datang dan hinggap di pohon terdekat. Saya akan mengarahkan senjata saya ke merpati tersebut. Kemudian aku menembakkan pistol yang maka itu mengenai 2 merpati. Aku
bahagia sekali mengenai dua merpati itu. Aku bertakbir karena kebahagiaan, dan datanglah teman-teman sembari mengatakan, bagus, bagus, Masya Allah, sesungguhnya Khalid adalah seorang pemburu. Aku tidak rela apabila menyembelih keduanya atau salah satu. Lalu, aku pergi dan menyebut nama Allah dan menyembelih dengan menyatukan kedua pisau kecil yang tajam. Dan kami kembali ke desa pada sore hari dengan membawa buruan yang banyak. Dan sapi itu dipotong-potong. Kemudian kami memberikan dagingnya kepada semua teman, kerabat, dan orang-orang desa. Sehingga mereka makan daging tersebut dan kenyang. Yang kemudiannya mereka berterima kasih kepada para pemburu. Langkah selanjutnya saya akan menyebutkan kalimat apa sih itu? Ya, maksudnya kalimat nahwu sorofnya berupa apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yakni judulnya itu berupa itu berupa isim, yakni kemasukan al. I'rabnya i'rab rafa dan tandanya dhammah karena berupa isim mufrad. Kharajtu. Kata ini berawal dari fi'il madhi kharaja yang mabni sukun. Lalu kemasukan dhamir ana dengan huruf tu sebagai tandanya, dan huruf tu ini merupakan fa'il dari kharaja. Selanjutnya yaumal mutlaqati. Kalimat ini dinamakan dzarf zaman atau suatu masa karena menunjukkan keadaan, dan kata utlah sendiri itu dinamakan isim, yakni tandanya berupa al. Sayyatina. Kalimat tersebut merupakan jamak mudzakkar salim karena menunjukkan makna banyak dengan tambahan tandanya jamak mudzakkar salim, yakni berupa ya nun itu. Kemudian indahum. Huruf indah merupakan dzaraf makan yang dinasabkan dengan fathah, lalu kemasukan dhamir muttasil yang berupa hum, dan hum ini merupakan fa'ilnya kata indah. Selanjutnya yakni banadiko. Banadiko di sini merupakan isim mufrad dikarenakan memiliki makna satu dan mabni dhammah. I'rabnya berupa i'rab rafa, yakni tandanya dhammah. Selanjutnya wasakakinu. Wawu itu termasuk huruf, dan sakakinu itu merupakan jamak karena memiliki makna banyak. Selanjutnya kata fissabaha. Kata fissabaha itu termasuk dzaraf zaman yang dinasabkan dengan fathah. Asubahas. Ya Allah, maaf. Selanjutnya kata lam yatlu. Lam yatlu sendiri ini berupa fi'il mudhari' yang kemasukan amil jazm lam dan tanda i'rabnya berupa sukun. Nah, kemudian kata asyamsu. Asyamsu sendiri berupa isim dikarenakan diawali dengan al, dan i'rab rafa tandanya yaitu dhammah. Mengapa demikian? Karena berupa isim mufrad. Selanjutnya kemudian pada kalimat wakana ma'iyya katsirun min asyrabi wa asdiqai itu yang saya temukan yakni pada kata ma'iyya sendiri itu merupakan huruf yang ketambahan ya mutakalim, berarti aslinya itu huruf
berupa ma'a, pas itu ketambahan ya mutakalim yang menjadikan huruf tersebut berupa idhofah, yang kemudian tanda jarnya merupakan huruf ma. Selanjutnya min asrofi wa asdiqoi. Min itu termasuk huruf jar, dan asrofi wa asdiqoi itu berupa isim karena berada setelah huruf jar yang kemudiannya berupa yang kemudiannya dinamakan idhofah. Kemudian pada kalimat wa'akhadna wada'ana ma'ana litanaghadha idza alainal ju'a. Kata akhadna itu termasuk fi'il mudhari karena bertemu dhamir nahnu yang dimabnikan sukun. Nah, kemudian wada'ana itu berasal dari kata goda'a, adalah yang berupa isim yang bertemu nahnu isim dhamir menjadi idhofah. I'rabnya berupa i'rab nasab. Kemudian pada kalimat wakuna nuridu an narji'a fil masai, nuridu sendiri itu termasuk fi'il mudhari yang kemasukan isim dhamir yang berupa nahnu yang kemudian dimabnikan mabni dhamma. Walam nazal namshi fil harri wa syamsi hatta ta'ibna. Pada kalimat tersebut yang saya temukan yakni berupa huruf namshi. Mengapa demikian? Karena namshi itu termasuk fi'il mudhari yang kemasukan isim dhamir nahnu yang kemudiannya mabni. Kemudian hatta ta'ibna. Hatta sendiri termasuk huruf, yaitu huruf ataf. Kemudian ta'ibna itu fi'il mudhari yang kemudian kemasukan isim dhamir yang berupa nahnu. Wa ghalabna al-ju'u wa dhuma'u. Kata ghalabna itu termasuk fi'il madhi ghalaba yang kemudian kemasukan isim dhamir nahnu yang kemudian menjadi kata ghalabna. Wa kana al-ghada'u ma'a khalilin. Karena itu termasuk fi'il madhi yang kemudian mabni fathah karena tidak kemasukan apapun, yang dalam istilahnya amil nawasih. Yang kemudian al-ghada'u itu termasuk isim karena kemasukan al. I'rabnya i'rab rafa, tandanya berupa dhammah. Isim tarkibnya yakni menjadi isimnya kana. Kemudian ma'a khalilin, tarkibnya menjadi khobarnya kana. I'rabnya yang berupa i'rab nasab secara mahal atau tempat, dan jarnya secara lafadz karena lafadz khalilun kemasukan huruf jar berupa ma. Tanda isimnya berupa tanwin dan tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Kemudian kalimat waqad dhalla tariqah. Kata qad dhalla itu sendiri berupa dari qad. Qad adalah kalimat huruf dan dhalla adalah fi'il madhi yang mabni fathah. Tanda fi'ilnya yaitu qad yang termasuk pada amil nawasih. Kemudian at-tariqah menjadi khobarnya dhalla, isimnya dhalla berupa isim dhamir yang disimpan. I'rabnya berupa i'rab nasab, tanda isimnya adalah al, yang kemudian tanda nasabnya berupa fathah. Kemudian mama wajadna ta'aman wala ma'an. Di sini yang saya temukan yakni pada kata wa ma wajadna. Kata wajada itu sendiri berupa fi'il madhi
yang dihukumi mabni sukun karena bertemu dengan dhamir rafa yang berharokat. Sedangkan na itu menjadi fa'ilnya wajadna yang termasuk dhamir. Kemudian kalimat wa ing tasofan naharu wa jalasna fi dhilli sajuratin nang tadiru khalilan. Yang saya temukan yakni pada kata wa ing tasofa dan nang tadiru. Kan mengapa demikian? Pada kata wa ing tasofa sendiri ini berupa fi'il madhi, tandanya memiliki zaman yang berupa mabni fathah atau fi'il lazim. Yang kedua tadi yakni nang tadiru. Nang tadiru di sini berupa fi'il mudhari' yang ditandai dengan huruf mudhara'ah. Yang i'rabnya berupa i'rab rafa karena tidak kemasukan amil dan dhamirnya dan dhamir. Tanda rafa'nya berupa dhammah. Fa'ilnya berupa dhamir pada huruf mudhara'ah yakni berupa huruf nun. Kemudian fasawaba ilaha bunduqiyah wa atlaqa rasasa wa asabal bakrata fi sadriha fasaqatas jarihan tadribu birijlaiha. Di sini yang saya temukan yakni berupa kata fasawaba. Fasawaba sendiri termasuk fi'il madhi yang berupa sawaba. Yang kedua yakni bunduqiyah termasuk isim mufrad yang berupa rafa. Yang ketiga yakni al-baqarata yakni isim mufrad yang kemasukan al. Yang terakhir yakni jarihan yang berupa isim mufrad. Kemudian kalimah wa sami'al ikhwanu sautal bunduqiyah faja'u wa dabahaha yaqutu bisikina kabirin haddin wa sama'ullah wa kabbar wa kunna natakallam wa kunna mutma'inna ila akhirih. Itu yang saya temukan yakni kaidah-kaidahnya isim yakni berupa kata ikhwanu al bunduqiyah bisikina kabir. Fi'ilnya berupa wa sami'a faja'u wa dabahaha hatta wasama wa kabbar wa kunna natakallamu dan kharajtu. Kemudian kalimah fa'atlaqa alaiha shimun bunduqiyah bisyur'ah sampai wa ta'assafatil jamaah. Itu yang saya temukan isimnya itu berupa pada lafaz Hashim, yaitu isim mabni, isim ma'rifat dan isim alam. Yang kedua kata al-baqaratu yakni berupa isim mu'rab mufrad yang dinasabkan dengan fathah. Yang terakhir al-jamaah yakni isim mu'rab mufrad yakni dirofakkan dengan dhammah. Fi'ilnya berupa kata atbaqa yaitu fi'il amr yang mabni sukun. Yang kedua yusawwiba terus sendiri itu berupa fi'il mudhari' yang mu'tal akhir alif yang i'rab nasabnya yang berupa i'rab nasab karena fathah muqaddarah. Kemudian kalimah wasitina hamamata ini sampai wakabartu itu yang saya temukan huruf sodona itu berupa isim yang kemasukan isim dhamir na yang berupa na. Yang kemudian kalimah sakinun itu berupa isim mu'rab yang memiliki tanda rafa yakni dhammah. Yang selanjutnya kalimah wa qultu lisayyidi sampai
wa kabartu minal farahi. Di sini yang saya temukan yakni isimnya berupa huruf ana, Ismail, Bundokia beserta li sayyidi. Fiilnya uridu, kultu, asyida, a'toni, waddu'a, a'rifu, atlikuha. Yang kemudian pada kalimat li anna atlaqtu bundukiyata arba'a maratin aw khamsa maratin fadhahabtu wa jalastu bil mirsad wa ja'a hamamun wa waqa'a ala sajaratin qaribah wa sawwabtu bundukiyati nahwal hamam. Yakni yang berupa isim yakni termasuk kalimat bundukiyah. Kenapa demikian? Karena bundukiyah itu termasuk isim mu'rab rofa. Setelah itu kata mirsad isim mu'rab jar, dan kata hamamun isim mu'rab rofa. Fiilnya berupa kata atlaqtu, yakni fiil mudhari rofa, dan waqa'a fiil madi yang dimabnikan fathah. Kemudian lafaz wa atlaqtul bundukiyah fa asabatul hamamataini wa farihtu jiddan lamma asabatul hamamataini wa kabartu minal farahi. Yang termasuk isim itu yakni kalimah hamamataini, al-farah. Yang kemudian fiilnya berupa kata farih, terletak pada kalimah farih tuh. Kemudian atlaq dan kabartu, yakni kemudian yang termasuk mabni ialah kalimah asyabatu mabni sukun karena bertemu dengan dhamir mutaharrik rofa. Yang kedua farihtu, ini mabni sukun karena bertemu dengan dhamir mutaharrik rofa. Mu'rabnya berupa kalimah al-ikhwanu sayyatu bundukiyah hamamataini jiddan. Kemudian pada kalimat wa maraditu sampai kalimat wa raja'na ila qaryati fil masai bi sayyidi kasir, yang saya temukan yakni kata raditu itu termasuk fi'il mudhari. Kemudian mu'rab dibaca rafa karena berupa tanda fathah. Yang kedua yakni yadbaha sendiri itu termasuk fi'il mudhari yang mu'rab. Kemudian dibaca nasab yang tandanya berupa fathah. Kemudian kalimat waqut yang adil baqaratu sampai kalimat fa'akal wa syabi wa syakaru sayatina, yang saya temukan yakni isimnya berupa kata as-sayatina al-qaryah al-aqarib, dan fiilnya yakni pada lafaz akalu syaba'u syakaru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qaul ungdur maqala walatang durman qala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.